Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, sumber kehidupan kita, sumber segala-galanya, yang sudah memelihara kita dari pagi. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita kembali, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita membaca firman Tuhan, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa sama-sama. Saya mau menyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Karena anda kita baca dalam Lukas pasal 7, Yesus menyembuhkan semua orang sakit penyakit. Ada seorang hamba perwira di Kapernaum disembuhkan sama Tuhan. Dan seorang anak muda di kota Nain berjumpa dengan seorang ibu yang menangis karena anak tunggalnya mati. Tapi Yesus datang, semua ditolong sama Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan.
atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ketika ku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh. Amin. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku Bapa. Malam ini sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu selalu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku, kuduskanlah hidupku di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang begitu indah, karena hati kami selalu diisi dengan firman Tuhan. Dan berkati seluruh anak-anak-Mu malam hari yang mendengarkan firman-Mu Bapa, yang dengan setia mendengarkan firman-Mu. Pada saat hamba menyampaikan firman datang dari Engkau, semua anak-anak-Mu, para hamba-Mu Tuhan mendengarkan firman Tuhan, semua diberkati dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam persoalan ada kemenangan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Sebab Tuhanku ajaib, sempurna Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah katakan di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Rencana Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, sukacita, hidup kekal bersama Yesus. Oh, terima kasih. Bangga kita punya Yesus. Sebagai bukti nyata saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Bisa menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, di bukti nyata. Saya harus yakin. Kita seyakin-yakinnya Yesus itu ada dan hidup. Jesus is real. Banyak kesaksian saya, ya, membuktikan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Nanti saya sambil mau menyampaikan firman Tuhan, sambil saya mau bersaksi ya tentang apa yang saya alami, membuktikan Dia itu hidup. Sebabnya Tuhan berkata tadi, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, mari kita kembali kepada firman Allah. Lukas pasal 7. Oh, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kita membaca dari ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia di Kapernaum ya. Kalau kita pergi ke Kapernaum, saudara ya, di situ ada kalimat katakan the town of Jesus. Karena Tuhan selalu mengadakan banyak mujizat, kurang lebih Yesus ada di daerah Galilea, Kapernaum, di Kana, semua total itu kurang lebih 3 tahun lebih, saudara. Ya, Tuhan banyak melakukan mujizat di Danau Tiberias, itu satu wilayah, saudara. Dan Galilea, Kapernaum, kota Kana, Yarden, itu semua jadi satu itu. Yesus melakukan banyak mujizat pertolongan dahsyat. Terus di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi datang kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Nama Yesus terkenal, ya. Jadi seorang hamba yang punya seorang ini di situ dikatakan perwira mendengar tentang Yesus di Kapernaum, ya. Tentunya waktu Sakius juga ya mendengar berita tentang Yesus. Banyak berita-berita tentang Yesus tersohor. Bartimeus juga yang buta mendengar tentang Yesus. Semua mendengar tentang Yesus. Semua datang berbondong-bondong datang kepada Yesus, minta pertolongan Tuhan. Karena setiap orang datang kepada Yesus, yang sakit disembuhkan. Banyak orang, bahkan orang mati pun bangkit, saudara. Ya, Lazarus mati bangkit, ya, biarpun 4 hari. Dahsyatnya Tuhan itu. Maka saya dengan sukacita kalau kita tiap malam, pagi datang kepada Yesus.
Saudara harus dengan setia lakukan iman. Orang datang kepada Yesus semua diberkati sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mari kita berikutnya kita baca. Mereka sedang datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Kata, ia layak engkau tolong. Oh, kita sangat membantu. Kita sangat minta pertolongan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita tetap sakit. Tapi kalau bersama Yesus, yang sakit disembuhkan. Ya, kalau Tuhan tidak izinkan sembuh, gak ada masalah, tapi bersyukur. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang penting kita percaya dan taat kepada firman Tuhan. Kalau nanti kelak kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya tempat surga buat selama-lamanya. Karena hidup ini berasal dari Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ya, sebab ia mengasihi bangsa ya kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Jadi orang tahu Yahudi ngomong kepada Yesus, ini tolong, sebab dia baik, ini seorang Kapernaum yang baik sekali. Dia katakan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi Tuhan Maha tahu ya. Jadi penting dalam hidup ini mari menjadi orang baik, sehingga nama kita dikenal orang baik, bukan dikenal orang jahat, tapi dengan orang baik. Sehingga demikian Tuhan tolong kita biar hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan ya. Seperti seorang perwira Kapernaum ini, seorang yang baik, yang katakan di situ sebab ia mengasihi bangsa kita, bangsa Yahudi ya. Jadi dia betul-betul dia mengasihi ini perwira Kapernaum, supaya kiranya Tuhan mau tolong. Dan apa selanjutnya? Mari. Mohon maaf saya. Keselak saya saudara ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika dia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggapnya diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, saudara. Ini iman, saudara ya. Jadi iman dan rendah hati ini penting, saudara. Kita datang kepada Yesus harus punya iman dan harus rendah hati. Dia ngomong kepada Tuhan ini, Tuhan aku tidak layak Tuhan. Cukup ngomong saja, katakan saja Tuhan. Maka aku yakin, itu iman. Hambaku sembuh. Terus Tuhan aku tidak layak. Di situ dia bukti rendah hati. Ya, dikatakan sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tidak, Tuhan, janganlah bersusah payah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Aku tidak layak." Sama dengan kita semua, kita orang berdosa. Ya, kita tidak layak di depan Tuhan. Sebab itu begitu agung, Tuhan itu maha sempurna, maha mulia, maha segala-galanya. Kita apa, saudara? Ya, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang punya segala-galanya. Belajar di sini kita rendah di hadapan Tuhan. Ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, kita merindu, ada kerinduan datang kepada Yesus. Seperti seorang perwira Kapernaum. Dia mendengar Yesus, dia rindu berjumpa dengan Yesus. Ada kerinduan kita selalu dengan Yesus. Dan kedua, datang segala kerendahan hati. Dan ketiga, datang dengan iman. Terus apa berikutnya? Apa yang terjadi, saudara? Ya, ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau bila hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Nah, di sini ada satu lagi, yaitu ketaatan. Di situ katakan, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ya, jadi kalau kita sebagai Tuhan harus taat apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ada 4 hal ya. Yang penting ada kerinduan datang kepada Yesus. Kita merindu. Dan kedua, mari kita mau datang segala kerendahan hati. Ketika kita iman sama Tuhan. Dan keempat, milikilah sifat rendah di depan Tuhan. Terus apa berikutnya? Kata Yesus, ya, ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia herankan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku sumpai sekalipun di antara orang. Jadi ada iman, saya. Jadi ada 4 hal tadi ya. Jadi ada hati-hati yang rindu, ya, punya iman, rendah hati, datang kepada Yesus ya, percaya. Dan apa yang terjadi 10? Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali, ada kuasa. Dalam Yakobus pasal 5:16b dikatakan, doa orang benar dengan yakin itu besar kuasanya. Tuhan melihat, mendengar segala jeritan kerinduannya karena hati seorang perwira Kapernaum itu. Dia datang menyembah kepada Tuhan, dia ada kerinduan, dan dia punya iman kepada Tuhan, dan rendah hati datang kepada Tuhan, dan punya ketaatan ya. Dan ternyata terbukti kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga dikatakan itu hamba itu telah sehat kembali dalam nama Yesus.
Setiap Bapak Ibu kalau ada yang sakit, mari yang penting ada kerinduan datang kepada Tuhan. Dan kedua, belajar kita rendah hati datang kepada Tuhan. Dan ketiga, milikilah iman percaya dan belajar kepada Tuhan. Mari kita mesti punya sifat taat. Kalau Tuhan berkata kerjakan, kerjakan. Bukan menjadi anak yang bandel, tapi ternyata Tuhan menyatakan kuasanya dan sembuh. Dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu yang sakit disembuhkan. Puji Tuhan, saya sendiri sejak jadi hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan sampai sekarang tidak pernah sakit saya. Pada waktu COVID terjadi, pokoknya apapun yang terjadi, Tuhan pelihara setiap kita. Saya yakin bukan hanya saya saja, Bapak, Ibu, semua para hamba Tuhan, para anak Tuhan, saya yakin selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, selalu mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu nyata, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Terus berikutnya ayat 11, saudara. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Coba nih, banyak yang ikut Yesus bersama Yesus berbondong-bondong, saudara. Coba ini memberikan semangat buat kita. Yang kelima, mari kita mengikut Yesus dengan semangat. Kita dengan setia, seperti saya dengan semangat. Banyak hamba Tuhan dengan semangat melayani pekerjaan Tuhan. Berbondong-bondong ikut Yesus. Sebab kita tahu sentralnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Mari yang kelima ya. Jadi 4 yang sudah saya terangkan tadi. Yang kelima, mari kita ada rindu. Berbondong-bondong kita datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Oh, Tuhan itu sangat baik, saudara. Sangat baik. Yang keenam, kita tahu Yesus punya sifat kasihnya sempurna. Dia punya hati berbelas kasihan. Jangan menangis, ibu. Terus apa yang terjadi? Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kamu, bangkitlah. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang mimpi besar yang telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Itu 17 yang terakhir. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh dia dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Lukas 7 ayat 1 sampai 17 mengalami mujizat luar biasa. Mari kita datang kepada Yesus. Yang pertama, punya hati kerinduan sama Tuhan. Rindu. Seperti saya rindu datang kepada Tuhan. Dengan yang kedua, datang kepada Yesus dengan hati yang rendah hati. Yang ketiga, memiliki iman sama Tuhan. Yang keempat, kita mau belajar taat. Yang kelima, mari kita ikut Yesus dan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Yang keenam, mari kita tahu sifat Tuhan itu luar biasa, penuh dengan cinta kasih. Demikian kalau cinta Yesus yang luar biasa, belajar kita supaya kita juga memiliki kasih, ya. Maka yang ketujuh, Tuhan nyatakan kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa? Yang ternyata semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Kenapa? Terjadi mujizat yang luar biasa. Inilah penting kalau kita ikut Yesus. Apapun bentuk perjuangan kita, kalau kita datang kepada Yesus tidak sia-sia. Pasti ada mujizat. Pasti ada kemenangan, ada kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Katanya mungkin, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mujizat nyata dalam setiap kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu, kalau saudara ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Seperti mujizat Tuhan dinyatakan waktu seorang perwira Kapernaum, hambanya sakit, sembuh. Demikian juga pada waktu seorang ibu berjumpa dengan Yesus, anaknya mati. Tuhan berkata, bangun, bangun, terjadi mujizat. Dan saya percaya saudara semua diberkati sama Tuhan. Mari kita mau bangun iman kita. Kita ada kerinduan, kita datang kepada Yesus dan memiliki iman, dan belajar kita rendah hati dan sifat taat. Dan mari kita semua ikut berbondong-bondong datang kepada Yesus dan memiliki belas kasihan, dan kuasa Tuhan akan turun menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.